Iya, silakan nyalakan kamera. Tadi kayaknya sudah naik ya? Belum, belum. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Denny Alma Fakir. Dari nama-namanya kayaknya Muslim ya Bang ya? Bang, jangan Halo. grogi Bang, jangan grogi. Tarik napas dulu Bang, tarik napas. Enggak, saya enggak grogi ini. Hembuskan. Tarik Saya napas. enggak grogi. Hembuskan. Ah, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru pertama kali ini. Pertama kali. Oke, oke, oke. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, bahwasannya kita kan berbeda agama ya. Islam sama Kristen. Mm-mm. Abangnya Kristen kan ya. Betul. Memang ada perbandingan lah dari segi apa itu dalam maupun luarnya. Terus? Tetapi Islam itu tidak bisa apa itu contoh ya, abangnya kan orang Islam, abangnya kan Kristen. orang Kristen, saya orang Islam. Otomatis saya itu melindungi agama saya Islam ketika ada apa itu sesuatu yang Bang, apa itu tarik tidak napas dulu Bang, biar nggak gugup Bang, biar. agama Islam gitu. Tarik napas dalam dulu. Hembuskan. Udah? Kalau Ah. dari saya Hmm. apa itu agama, saya nggak tahu sih agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Tetapi agama Islam itu Aduh, berat teman-teman. banyak apa itu banyak macamnya. Oke. Jadi sebenarnya inti pesan Anda Apa yang apa Anda ini? permasalahkan dalam Islam? Inti yang Ya mau nggak Anda gitu. sampaikan apa? Abangnya kan bilang, ya coba tanya ke saya gitu, nanti saya jawab. Oke, dari sekian banyak pembahasan yang sudah saya bahas, sayangnya Anda baru pertama kali ini. Ya, Tadi sudah nonton, tadi barusan nonton. baru pertama kali ini. Oke, mengenai Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa tapi pria itu bukan suaminya, tahu? Salah itu, nggak ada itu, bukan Nggak mahram. ada. Baik, kita akan Bukan suruh muhrim. dia membaca teman-teman. Nah, inilah teman-teman. Kalau zaman dulu ada lagu Angin Tak Dapat Membaca, ada judul sinetronnya Angin Tak Dapat Membaca. Kalau sekarang Muslim tidak dapat membaca. Baik, saya tampilkan ya. Aduh, memang teman-teman ini Ya, ya. berat sekali nih saudara-saudara ya. Kita kasih tunjuk tentang bagaimana hadis menyusui pria dewasa. Aduh, bisa-bisanya dia ini tidak tahu. Baik, dikatakan tidak tahu ternyata ya. Baik, saya akan suruh Anda membaca hadis ini dan yang lain akan duduk menyimak. Tenang ya. Baik, ini hadisnya. Silakan Anda baca. Bang, dibaca Bang. Ya sudah, sudah. Iya, baca bersuara dong. Dari Aisyah, ia berkata, Sahla binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah. Stop dulu Bang. Stop dulu. Berkenaan, Stop dulu. Stop dulu. ya, Abu Huzaifah ini siapa? ya sebentar, sebentar. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami, bagaimana, apa itu? Tulis, bagaimanakah yang di apa itu? Makanya saya bilang teman-teman, akibat orang Islam gak bisa membaca teman-teman. Sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar.
kan gini ya. Bang, Anda saja nggak ngerti apa yang Anda baca. Sebentar. Bang, baca dulu, baca. Sudah, Dari sudah saya baca. Aisyah. Sudah Siapa saya baca. Aisyah? Aisyah itu istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Dengar dulu Bang, dengar. Ia Ya. berkata, Sahlah binti Suhail. Siapa Sahlah binti Suhail? Anak dari Suhail, Iya, siapa dia? istri Abu Hudzaifah. Istri Abu Huzaifah. Datang kepada Nabi, lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah. Siapa Abu Huzaifah ini? Kurang tahu saya. Suaminya dia, gimana sih? Biasa suaminya dia. Ini bagaimana? Pantaslah orang Islam ini gini ya. masih Islam, teman-teman. Kan gini ya. Sebentar Bang, sebentar kita lanjutkan dulu. Di wajah Abu Huzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim ini anak angkatnya. Nah, Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia seorang laki-laki yang sudah besar. Pertanyaan saya, betulkah Muhammad menyuruh Sahlah menyusui Salim yang sudah dewasa itu sedang dia itu bukan suaminya? Bukan. Lama-lama HP saya ini saya banting nanti. Bukan. Bang, coba Anda yang baca yuk. Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Susuilah dia. Bersabda, Ya, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Hadis riwayat Muslim. oke, benar nggak di sini Muhammad menyuruh Sahlah menyusui laki-laki itu? Paling itu ada kesalahan dalam kalimatnya. Kesalahan dalam kalimat. Baik. Ini hadis bukan cuma satu, Bang. Hadis ini Ya. bukan cuma satu. Hadisnya ini ada banyak nih. Ini hadis pertama. Coba dari hadis yang pertama, mau lagi hadis yang pertama? Coba. Silakan. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah, anak perempuan, apa itu Bang? Suhail Suhail, terus datang kepada Nabi. datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa apa itu? Pada diri. Pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, apa itu Bang? Kepadanya, susuilah dia maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Hudzaifah. Maksudnya itu kan gini ya Bang, kalau dari segi hadis tersebut itu gini. Contoh ya, saya itu punya Sebarang dibaca lagi ini penutupnya. Lalu Ya, Sahlah pulang ke rumah. Ya. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Betul? betul. Jadi setelah disusuin sama Sahlah, suaminya nggak cemburu lagi, betul? Enggak, maksudnya Nah, gimana Sahlah itu ini, paling itu orang perempuan gitu. Bang, Yang disusui. Sahlah ini istrinya siapa sih?
Abu Hudzaifah. Oke. Dia melihat di wajah Abu Huzaifah cemburu, raut wajah cemburu, betul? Ya. Karena Salim itu ada di rumah. Salim itu pria dewasa. Ada Ya. di rumah. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di wajah suamiku tuh muka, ini bahasa sederhananya, muka suami saya itu sepet Rasulullah nih. Saya balikin dulu kamarnya ya. Gini nih, biar Ya. Anda paham dengan konteks di situ. Kalau ngajarin orang Islam harus begini teman-teman, karena memang ya saya sudah ketemu dengan ribuan dan memang IQ-nya memang di bawah rata-rata. Gini, misalnya saya Abu Huzaifah, Ya. terus Sahlah itu suami saya, istri saya. Ya. Nah muka saya ini sepet Ya. ngelihat istri saya yang namanya Sahlah ini. Karena adalah pria lain di rumah ini. Orang yang sudah Ya. dewasa. Ya. Kemudian karena muka saya sepet, Sahlah istri saya ini pergi kepada Rasulullah. Ngadu, ya Rasulullah, di Ya. wajah suamiku itu ada raut muka cemburu. Karena di rumah kami itu ada seseorang laki-laki namanya Salim. Padahal Salim itu orang kepercayaannya Edis itu. Salim itu budaknya Edis itu, pesuruhnya yang tukang disuruh-suruh. Kesini, ambil ini, ambil itu. Tangan kanannya lah. Lalu Nabi Muhammad berkata, susuilah dia. Heran si Sahlah ini, ya Rasulullah. Kaget dia waktu disuruh disusui. Bagaimana saya susui? Dia itu udah dewasa Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan udah berjanggut. Udah kuda kumisan, udah janggutan. Terus Rasulullah tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Lalu pulanglah si Sahlah ini ke rumah. Disusuilah si Salim ini. Lalu lapor lagi dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang udah nggak cemburu lagi suamiku katanya. Ini loh ayatnya ini, saya balikin lagi ya. Aduh, makanya pahami dong. Aduh. Makanya air minum jangan diganti kencing onta. Banyak gitu, Bang. Sebentar, biar saya bilang nih. Sebentar. Sebentar, biar saya bacakan dulu. Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya kecemburuan itu. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya Apa itu? Kan dunia. Cemburu, kecemburuan nih loh. Iya, kecemburuan. Iya, bagaimana seistrinya nyusui pria lain tiba-tiba suaminya nggak cemburu lagi? Maksudnya Ini itu bagaimana ini Maksudnya itu ajaran? Maksudnya itu gini. Itu paling apa itu? Maksudnya itu kan hadis itu kan dibagi banyak. Ada yang hadis itu dilihat dari riwayatnya, terus dari apa itu takdilnya, terus dari apa itu asbabul Angel. hadisnya gitu. Angel. Jadi Angel. bukan itu maksud dari situ itu gini. Angel Itu penafsiran tenan gitu. tuturanmu. Jadi gini. Apa itu? Angel tenan tuturan. Maksudnya itu gini, contoh ya, saya punya istri. Terus, Artinya istri Anda sedang menyusui kan? ya, Terus anak tetangga Anda juga umur segitu, 2 tahun taruhlah. ya, Nangis, nggak ada emaknya, disusui nggak apa-apa. ya, Nah ini di mana di sini dikatakan si Sahlah itu sedang menyusui, air asinya keluar, payudaranya keluar asi. paling itu ada kesalahan dalam kalimat gitu, Kesalahan dalam kalimat. atau hadisnya itu doif gitu, Berat ini teman-teman, kesalahan dalam kalimat. atau hadisnya itu doif, atau hadisnya maudhu gitu. Doib. Nggak bisa Kalau doib itu artinya jelas. berarti palsu, betul? Ya memang hadis palsu yang dibuat oleh seseorang gitu. Ada Tujuannya apa contohnya dibuat kayak palsu seperti makalah ulama gitu. Apa Kayak tujuannya? ya untuk mempersemangat kita lah buat beribadah gitu. Ya kan
Kan banyak bang. Saya sedang Dalam berbicara Islam dengan itu, orang IQ tingkat dewa nih. hadis itu ada banyak. Ada hadis maudhu. Oh enggak, ada jangan hadis kemana-mana dulu. mutawatir. Berarti kalau misalnya hadis itu palsu, apa motivasinya dibuat hadis itu palsu? Untuk Kan gini ya. menjelek-jelekkan Muhammad atau gimana? Bukan untuk menjelekkan bahwasanya Rasulullah utusan Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir gitu. Sudah disebutkan Udah repot dalam lah hadis utusan yang atau Al-Quran terakhir. itu Jangan tinggi-tinggi teman-teman ngomong yang kayak begini Nabi teman-teman. Muhammad itu tidak ada Sebentar. Anda mengatakan Muhammad. Makanya kenapa Oke, Nabi Muhammad itu diterakhirkan? baik. Biar nggak ada sesuatu yang bisa berbeda gitu. Baik. Anda tadi barusan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir. Rasulullah, Oke, Rasul yang Rasul. terakhir. Pertanyaan saya. Nabi dan Rasul. Oke, pertanyaan saya. Apakah benar dia Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, utusan yang terakhir? Iya, yakin Oke, saya. setelah, Sama, sebentar Bang. bang, sebentar. Bukan Tenang, setelahnya. tenang bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Iya, sudah wafat. Oke. Benarkah setelah Muhammad meninggal ini akan datang lagi nanti Nabi Isa? Ya, Nabi Isa. Oke. Ya, melawan Dajjal. Oke, baik. Kalau nanti Ya. akan datang lagi Nabi Isa, siapa yang mengutus Nabi Isa? Allah Subhanahu Oke. wa taala. Berarti siapa yang utusan terakhir? Maksudnya itu bukan Nah, utusan terakhir, mulai dah. tapi kan gini sih. Mulai Mas- lagi Mas- teman-teman. Latar belakang dulu, alur belakang. Bang, Kembali ke tenangkan masa dulu, tenangkan Nabi ya. Isa, itu kan Dani, dilahirkan oleh- tenang Dani. Begini Ya. Dani. Ya, Bang. Setelah Muhammad meninggal, setelah Muhammad diutus oleh Allah dan sudah meninggal, Ya. akankah datang Nabi Isa diutus oleh Allah? Bukannya diutusnya itu maksudnya diutus dalam Islam itu diangkat menjadi nabi gitu, menjadi rasul. Itu, Bang. Sebentar, Beda. Nabi Isa diutus Kayak gitu, siapa Bang. nanti datang lagi ke dunia, diutus siapa dia? Ya bisa jadi diutus itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk siapa yang turun ke mengutusnya? bumi, gitu. Allah, Allah. Berarti siapa utusan yang terakhir? Nabi Muhammad. Buset. Udah saya bilang teman-teman, siapkan bodrek, paramek, dekolgen. Bagaimana Nggak Anda gitu, Bang. katakan Gini, Muhammad tak diutus ceritakan terakhir, dulu ya. sedangkan setelah Muhammad masih ada yang diutus lagi? Gini bang. Sebentar. Nabi Isa itu kan dilahirkan oleh Maryam yang tambah ayah yang diambil IQ dari tiara. musuhnya gitu. Oke lah Terus, Bang, saya mau bisa- membacakan satu ayat. Saya membacakan ayat-ayat dari Ya, silakan, Edis Bang. TV. Surat Al-Edis TV ayat yang pertama. Dan tiadalah Dani itu, melainkan adalah orang-orang yang memaksakan diri. Dan tahukah kamu apa itu orang-orang yang memaksakan diri? Yaitu mereka yang telah ditunjukkan kebenaran kepadanya, tetapi masih mengingkarinya. Dan orang-orang yang Saya demikian tetap- itu tiada lain adalah tetap orang-orang teguh yang pada nekat. ajaran saya Islam. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir oleh Allah. Kalau Nabi utusan Isa yang terakhir itu- berarti setelah Muhammad tidak ada lagi utusan, betul? Iya, Nabi Muhammad. Oke, yang nyatanya terakhir. ada utusan nggak? Nggak ada. Yang terakhir Nabi Muhammad. Loh, setelah Nabi Muhammad Isa diutus nggak? Ya itu disuruh turun. Aslinya Nabi Isa itu diangkat ke langit berapa gitu. Dah, weh. Muhammad. Nabi yang masih ada itu ada 4 atau berapa gitu. Nabi Idris, Nabi Soleh, Oke, Nabi Isa nanti datang sebagai nabi nggak? Iya. Oke, Utusan berarti Allah. masih ada nabi lagi nggak setelah Muhammad? Ya paling terakhir itu Nabi Muhammad. Gak ada yang lain. Setelah Muhammad Sama, ada nabi nggak? Pokoknya yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad. Gak ada yang lain. Nabi Enggak, Isa pertanyaan itu saya, cuma disuruh Muhammad kan turun. sudah meninggal. Iya, sudah Oke, wafat. menurut logika Anda, setelah Muhammad meninggal ini tidak ada lagi nanti nabi yang datang, betul? Iya. Nyatanya datang nggak nanti Nabi Isa menurut keyakinanmu?
datang. Berarti Itu siapa disuruh oleh Allah, nabi yang dikehendaki datang oleh Allah terakhir? Subhanahu wa Ta'ala. Berarti siapa Nabi nabi yang Muhammad. datang terakhir? Nabi Muhammad. Bullshit dah, udah. Teman-teman, kalian sudah tahu rasanya bagaimana? Nah, inilah makanya teman-teman. Makanya kirimkanlah Bodrek dan Paramek. Memang gini bang, abangnya kan agama Kristen, saya kan agama Islam. Sebentar bang. Kayak ini apa itu toleransi saja lah. Ya, tapi ya jangan kayak gitulah, kayak Bang, menghina gitu agama saya. kalau Muslim bahas Kristen, dakwah. Saya enggak. Kalau dakwah, Kristen cuma bahas Islam membenarkan langsung. yang bisa jadi dakwah saya. Jangan begitulah bang, jaga persatuan lah. Bagaimana dengan orang Islam yang bahas-bahas agama Kristen? Coba. Tetapi kalau di agama saya, agama yang paling benar itu maaf ya, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Iya, itu Tapi iman agama Anda, Islam Bang. itu Kita tidak dari bahas 73. itu. Yang saya bahas, bagaimana dengan umat Islam yang membahas agama Kristen. Mau saya kasih contoh. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Memang mereka ini minim informasi ya, teman-teman ya. Bang, ini apa ini? Namanya apa ini kalau di bahasa Anda ini? Benarkah? Bukan. Namanya ini apa yang ditancepin di tanah ini namanya apa? Banner? Papan banner, reklame, banner. iklan? Ya, banner. Oke, banner. Bener bang. Oke, banner ini dicetak ya di tukang sablon Ya. kan? Oke, lalu ditempel di jalan raya, betul? Ya, Oke, tulisannya apa, Bang? benarkah Bible dipalsukan? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini kitab sucinya orang apa, Bible Bang? dipalsukan. Kitab suci maksudnya? Bible ini yang dimaksud Bible ini kita pahami apa ini Bible ini? Yang dibaca, yang ditenteng-tenteng orang ke gereja, betul? Kurang tahu saya. Buset, Kitab kagak sucinya tahu. Kristen. Umur berapa, Bang? Umur berapa? Ya masih kuliah saya, mahasiswa. Ya Tuhan. Sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Aduh. Miris bang, nangis saya bang ngelihat generasi penerus kayak begini bang. Gimana Anda ini kuliah sarjana kok begini? Aduh. Memang tidak salah bang kata Iwan Fals itu bang. Aduh. Bagaimana mungkin Anda kuliah Anda tidak tahu Bible itu apa? Pantes yang dimain jangan bang main game terus gimana bisa tahu apa-apa? Aduh. Terus gimana bang? Maksudnya yang itu gimana? Baik, ini Bible itu yang kalau Anda lihat orang Kristen ke gereja biasanya suka nenteng buku hitam gede tebel itu. Nah, itu Bible itu. Nah, di dalam kajian-kajian Islam nih sampai ditempel bang di tengah jalan nih. Nih, benarkah Bible dipalsukan? Nih, perhatikan ya, apa tulisannya nih? Kita gedein. Nih ya, oleh Haji Yudi Mulyana, STH, pakar teologi. Nih, acaranya nih, Ahad 27 Agustus 2017. Kalian duluan ini. Kita belum main TikTok, ya kan? Saya belum nongol-nongol di media sosial. Nih, siapa yang mengadakan acara nih? Teras dakwah banyak nih. Bukan hanya teras dakwah nih. FMJ nih. AMFUI ini banyak nih. Ini organisasi ormas-ormas Islam nih. Nih. Taman Surga nih kajiannya nih. Terasdakwah.com. Nih bang, ketika kalian bikin kajian nih obrolan mualaf tagar 3.
Ketika kalian bikin kajian bahas Kristen bang, itu namanya dakwah saudara-saudara. Komentar-komentar. Saya yang Islam sejak lahir saja tidak bisa seperti para mualaf. Semoga Allah memberikan barokah Betul, dan Bang. Saya rahmahnya turun kepada aja, para Bang. mualaf. Ketika orang-orang Islam bahas Bible, dipajang bang di jalan raya, ditulisin benarkah Bible dipalsukan. Coba tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Demo kalian bersilit-silit bang. Coba pajang tulisan di jalan, obrolan para mantan Islam yang masuk Kristen, kemudian ditulis tulisannya, benarkah Al-Quran dipalsukan? Pajang di jalan bang. Tahu Anda reaksinya yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi reaksinya apa? Kapolres datang, Kapolda datang, MUI apa segala macam datang. Langsung mengatakan, tulisan ini adalah tulisan yang menimbulkan disintegrasi. Ini tulisan tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tulisan ini mencabik-cabik persatuan. Tapi kalau tulisannya benarkah Bible yang dipalsukan? Nggak ada orang yang ngomong itu, nggak ada yang nongol. Nggak ada. Memang benar bang, memang benar. Apa itu? Iya memang benar, Bersama makanya saya bersuara untuk menyuarakan keadilan ini. Sampai banyak yang kapan kita ini mau dipalsukan. begini? Kitab Injil itu. Kitab apa bang? Itu kan kitab Injil kan ya? Dipalsu-palsukan. Iya. Nah kan, bener kan? Kalau kita Sudah baca saya Al-Quran bilang itu kan. dijajah, tetap suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya Gimana? bukannya apa membanding-bandingkan, tapi saya ketika agama saya dihina, saya enggak Bang, kuat saya. menghinanya di mana? Muhammad Ya, menyuruh contoh. menyusui pria yang dewasa, sudah saya tunjukkan dalilnya. Di mana saya menghinanya? Yaudah bang, saya turun aja. Nah, gitu. Ampuh. Oke, sudah? Bisa turun sendiri atau saya turunin? Makasih. Sama-sama, tuh kan. Sebenarnya nggak sampai hati juga, teman-teman. Tapi ini sebenarnya teguran loh kepada para pihak-pihak terkait, petinggi-petinggi negara ini. Kalau dibiarkan terus, itu kan akan memunculkan orang-orang seperti saya. Ketika saya jawab, kaliannya mewek-mewek. Tapi kalau kalian ngundang Zakir Naik, bahas Kristen, euforia kalian. Sampai teriak-teriak takbir kalian. Iya. Tapi bagaimana kalau ada Kristen yang menjawab? Mendadak kalian ngomong masalah kebangsaan. Itulah teman-teman. Sebenarnya saya itu rindu begitu loh. Rindu bagaimana kita ini bersama-sama, kita bermain bersama, membangun negeri ini bersama-sama. Tapi bagaimana kalau pemerintah membiarkan orang-orang Islam yang bahas-bahas Kristen? Masa saya mau diem terus? Tiap hari dibilangin Bible kamu dipalsukan. Yesus kamu itu menubuatkan Muhammad. Paulus kamu itu rasul palsu, itu melintir-melintir. Masa saya mau diem terus, saya nggak jawab-jawab, gimana? Tiap hari ngomong begitu kami diem terus. Kalau diem terus nanti seolah-olah benar. Kasihan adik-adik kami, kasihan generasi-generasi penerus Kristen kami, generasi-generasi muda. Mereka menonton video-video kalian, nggak ada jawaban dari Kristen. Makanya saya buat video-video sanggahan sekaligus video-video counter, mengcounter kalian. Masa saya cuma jawab-jawab terus enak aja. Main catur, saya nggak bisa bertahan-tahan terus, saya juga harus nyerang. Gimana? Ya, seperti itu teman-teman. Ini memang seperti ini prosesnya. Jadi kalian terimalah kenyataan ini ya teman-teman ya.